Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Tekanan Amerika Serikat terhadap Partai Komunis Tiongkok PKT kini semakin terbuka dan menyeluruh, tidak hanya di ranah militer tetapi juga sektor keuangan global. Pada 23 Juli 2025, Komite Khusus DPR AS untuk urusan PKT secara resmi memanggil CEO dua bank raksasa Amerika, JP Morgan dan Bank of America. Dalam sidang tersebut, Kongres meminta seluruh dokumen terkait proses penawaran umum perdana IPO perusahaan baterai raksasa asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL). CATL kini menjadi sorotan tajam lantaran Pentagon mengkategorikan perusahaan ini sebagai entitas berafiliasi militer PKT. Dugaan kuat mengarah pada peran CATL yang memasok baterai canggih untuk kapal selam dan sistem persenjataan militer Tiongkok. Selain itu, perusahaan ini juga diduga terlibat dalam rantai kerja paksa di wilayah Xinjiang, isu yang selama ini menjadi perhatian dunia internasional. IPO CATL yang digelar di Bursa Hong Kong berhasil meraup dana segar sebesar 5,2 miliar dolar AS. Namun proses listing tersebut berlangsung secara diam-diam tanpa sorotan publik internasional. JP Morgan dan Bank of America bertindak sebagai penjamin emisi utama yang membuat kedua bank asal AS ini diduga secara tidak langsung telah menopang kekuatan militer PKT serta mendukung pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Kecurigaan DPR AS pun menguat bahwa raksasa-raksasa Wall Street secara perlahan telah berfungsi sebagai ATM global bagi PKT. Selama ini tekanan ke Tiongkok lebih banyak dilakukan lewat jalur militer atau diplomasi, tapi kini Kongres tampaknya sangat serius memutus aliran dana yang bisa memperkuat rezim PKT. Demikian disampaikan salah satu anggota komite dalam sidang tersebut. Langkah terbaru ini menunjukkan AS berupaya menghentikan segala bentuk bantuan finansial yang berpotensi menguntungkan mesin militer Tiongkok. AS percepat produksi massal B-21 Raider, Tiongkok mulai waspada. Di bidang militer, Amerika Serikat juga mengambil langkah strategis yang tidak kalah agresif. Media Amerika pada 22 Juli mengungkapkan rencana Pentagon untuk mempercepat produksi massal pembom siluman generasi terbaru B-21 Raider. Targetnya, Angkatan Udara AS dapat mengoperasikan hingga 100 unit B-21 pada dekade 2030-an, yang secara signifikan akan memperkuat kemampuan serangan udara strategis negeri Paman Sam. Pengamat pertahanan Tiongkok dan kolumnis Tencent, lewat artikel di rubrik Planet Research Office, menilai keberhasilan produksi massal B-21 Raider akan membawa ancaman baru bagi fasilitas strategis Tiongkok, terutama di wilayah pesisir timur dan tengah. Meski Tiongkok telah mengembangkan sistem pertahanan udara berlapis, termasuk jaringan anti-rudal dan teknologi anti-stealth, B-21 Raider tetap menawarkan keunggulan teknologi siluman. Pesawat ini dirancang untuk mampu menembus pertahanan lawan dan melaksanakan misi pengeboman ke target bawah tanah, termasuk bunker-bunker rahasia di Beijing, dengan bom penghancur bunker tipe GBU-57. Ahli militer Chen Chao juga menegaskan bahwa produksi B-21 Raider memang disesuaikan secara khusus untuk menghadapi ancaman dari PKT. Menurutnya, jika AS mendeteksi tanda-tanda PKT akan melancarkan serangan besar, tidak menutup kemungkinan B-21 akan dikerahkan terlebih dahulu untuk melumpuhkan markas roket dan basis-basis strategis milik PKT, sehingga bisa menggagalkan rencana serangan Tiongkok sebelum sempat dimulai. Kesimpulan, sanksi keuangan dan kesiapan militer jadi strategi ganda AS lawan PKT. Rentetan aksi terbaru ini menunjukkan perubahan strategi Amerika Serikat dalam menghadapi Tiongkok dari sekadar ancaman militer menjadi serangan terintegrasi yang juga mencakup aspek finansial global. Kongres dan Pentagon kini tampak sepakat menekan PKT bukan hanya soal kekuatan senjata, tetapi juga dengan menutup keran dana yang menghidupi mesin kekuasaan dan militer mereka. Situasi ini menandai babak baru dalam persaingan dua kekuatan dunia, di mana setiap langkah kedua pihak akan diawasi ketat oleh masyarakat internasional. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.